karya Novitasari dengan NIM 121113624 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Pada hari ini saya akan mengulas buku atau mereview buku berjudul Hidup Bodo Amat, Cara Berbahagia Tanpa Berpikir. Hal pertama yang harus kita lihat dari sebuah novel adalah covernya. Menurut saya, desain dari cover novel ini sudah cukup baik, yaitu simple, elegan, dan menarik di kalangan umur mana saja. Pemilihan kartun yang sesuai dengan judul menambah ketertarikan sendiri. Penggunaan font pada judul juga sudah berhasil membuat mata kita terpanah pada novel ini. Tetapi ada beberapa font yang ditulis sangat kecil sehingga kita harus membaca dengan teliti untuk memahami judul tersebut. Bagian pertama dari mereview buku tentu saja adalah identitas dari buku ini sendiri. Yang pertama, penulis dari buku ini adalah Chairul Hendry dan tahun terbit adalah tahun 2021. Penerbit yaitu Cemerlang Publishing. Jumlah halaman berjumlah 158. Harga buku sekitar di angka 53.000 dan nomor ISBN adalah 978-623-357-0091. Dan berikut saya akan menjelaskan secara singkat profil dari seorang penulis buku ini. Chairul Hendry, penulis buku berjudul Hidup Bodo Amat, Cara Mudah Berbahagia Tanpa Berpikir. Beliau lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 7 April 1993. Pendidikan dasar hingga menengah atas beliau tempuh di kampung halamannya, hingga pendidikan S1 ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada jurusan Linguistik. Sejak kuliah, ia sangat menyukai dunia literal, seperti artikel bebas secara online, menulis blog, maupun menerbitkan buku. Hingga saat ini, ia sudah menulis beberapa buku motivasi yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Yogyakarta. Tentu saja, buku terbarunya adalah ada di tangan pembaca saat ini yang berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Hal selanjutnya dari mereview buku yaitu bisa membaca daftar isi. Daftar isi dari buku ini yang pertama adalah mengenai bahagia itu apa, kesuksesan adalah mitos, jangan menghukum masa depan, berjuanglah, jangan diam, Anda adalah diri Anda, bersikap masa bodoh, perhatikan hal lain maka Anda akan bahagia, Anda tidak istimewa, gagal itu menyenangkan, untuk apa memaksakan diri, jangan takut dan jangan khawatir, ketahuilah batas Anda, enaknya menjadi orang rata-rata, rasakan derita dan tersenyumlah. Anda berhak bahagia seutuhnya, seni menutup telinga, seni mempercayai diri, hari-hari yang rileks, tips and tricks, ordinary quotes, dan yang terakhir adalah fakta-fakta unik tentang kebahagiaan. Secara ringkas, novel ini menyampaikan pesan kepada para pembacanya untuk berbahagia tanpa memikirkan kata-kata orang lain atau bersikap bodoh amat dengan perkataan orang lain yang dapat membuat kita tersinggung ataupun sakit hati. Di buku ini kita dituntut untuk mencintai diri kita sendiri, berbahagia dengan cara-cara sederhana dan tidak takut bahagia hanya karena mitos-mitos atau perkataan orang lain. Lebih bersyukur menjadi diri kita sendiri dan lebih bisa melakukan banyak hal positif untuk bahagia. Yang saya sukai dari buku ini adalah penyampaian pesannya menggunakan contoh, karena lebih mudah bagi kita untuk memahami suatu pesan yang disampaikan dengan contoh. Karena dengan contoh kita dapat mengangan-angankan atau membayangkan pesan yang akan disampaikan itu sebagai diri kita sendiri. Terlebih lagi, teknik tanya jawab yang digunakan pada buku ini akan membuatnya terlihat lebih menarik. Karena permasalahan yang disampaikan kepada kita akan bisa membuat kita merenung atau merelitkan suatu permasalahan. Apakah kita pernah atau tidaknya melakukan permasalahan ini? Lalu, solusi dan jawaban yang diberikan di buku ini bisa memotivasi kita untuk kedepannya. Ada salah satu bab yang sangat saya sukai dari buku ini, yaitu bab 20 di halaman 158 berjudul Ordinary Quotes.
seperti judulnya, halaman ini berisi quotes atau kata-kata yang bisa kita jadikan motivasi. Pengalaman setiap orang yang ditulis di halaman ini bisa kita jadikan motivasi sebagai diri kita sendiri. Ada salah satu quotes yang ditulis oleh Michael Madsen yang relate di kehidupan saya. Itu berbunyi, individu yang kurang peka adalah orang yang akan menerima kejutan pada hari bahagia atau pada hari raya. Dan ada kebahagiaan tersendiri saat kejutan tersebut datang. Biasanya tuh di hari-hari spesial tuh pasti kita menunggu hadiah atau kejutan. Tapi kalau kejutan atau hadiah itu tidak sesuai ekspektasi kita, itu malah membuat kita kecewa karena tidak sesuai ekspektasi. Maka dari buku ini saya bisa belajar kebiasaan itu adalah buruk dan kita harus merubah kebiasaan itu. Ayo, siapa yang masih sama nih kayak quotes ini? Untuk cerita yang disampaikan buku ini, saya rasa pesannya tersampaikan kepada para pembaca. Cukup memotivasi kita yang sebelumnya terlalu mendengarkan perkataan-perkataan buruk orang-orang kepada diri kita sendiri. Walaupun menurut saya penyampaian pesannya ini sedikit rumit atau diulang-ulang, tetapi penggunaan bahasa yang dimengerti banyak orang sehingga penulis dapat menargetkan buku ini kepada para remaja ataupun dewasa. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil setelah membaca buku yang berjudul Hidup Bodo Amat Cara Mudah Berbahagia Tanpa Berpikir ini, perasaan senang karena menemukan dan membaca buku ini, karena saya adalah salah satu orang yang memikirkan perkataan-perkataan buruk orang lain tentang diri kita sendiri. Itu adalah kebiasaan buruk karena itu akan membuat diri kita semakin buruk, tidak akan membuat diri kita berkembang dengan perkataan-perkataan buruk itu. Jadi dengan membaca buku ini saya lebih bisa termotivasi, tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang lain tentang diri saya. Dan buku ini juga menjelaskan apa sih kebahagiaan itu yang sebenarnya. Kebahagiaan itu tidak diperoleh dengan cara-cara yang mewah saja, tidak dengan cara-cara yang megah saja, tetapi kebahagiaan itu juga bisa diraih dengan hal-hal yang sederhana. Dan di buku ini juga kita bisa lebih mensyukuri diri kita sendiri, kita bisa melakukan banyak hal positif untuk bahagia. Dan terakhir, rating saya untuk buku ini dari 1 sampai 10 saya memberikan rating 8, karena buku ini ya cukup bagus buat kehidupan saya pribadi, cukup memotivasi juga. Sekian dari saya, terima kasih.